Selamat siang Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 24 MJB hari ini akan memaparkan materi mengenai pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen. Di sini kami ingin menggeser perspektif kita semua bahwa keputusan belanja di pasar itu tidak terjadi secara individual atau terisolasi, melainkan lahir dari interaksi sosial yang sangat kompleks di dalam rumah. Sebagai pengantar, saat kita membeli sabun mandi atau langganan wifi di rumah, kita jarang sekali memutuskan sendirian tanpa memikirkan anggota lain. Inilah yang mendasari pentingnya studi ini. Selanjutnya, di konstruk keluarga atau family, yaitu unit sosial primer seperti darah, pernikahan, adopsi resmi yang tinggal bersama, dibagi menjadi keluarga inti atau nuklir dan keluarga besar extended. Rumah tangga atau household, konstruk sosiologis ekonomis berbasis co-residence, berbagi ruang hunian, menitik beratkan pada pengelolaan anggaran, logistik, dan kebutuhan harian bersama tanpa memedulikan ikatan hukum atau biologis. Langkah awal yang krusial adalah memahami perbedaan antara keluarga dan rumah tangga. Istilah ini sering dianggap sama, padahal definisinya berbeda secara akademik. Keluarga diikat oleh hubungan darah atau hukum resmi, baik skala inti maupun besar. Sedangkan rumah tangga murni dilihat dari aspek ekonomi dan logistik bersama karena tinggal di atap yang sama. Contoh nyata rumah tangga non-keluarga adalah 5 orang mahasiswa yang menyewa satu rumah kontrakan bersama. Mereka patungan bayar listrik, beli beras bersama, dan beli galon air. Mereka adalah satu rumah tangga ekonomi, tapi bukan satu keluarga. Selanjutnya di slide berikutnya, yaitu ada gatekeeper dan influencer, penyaring informasi, pemasaran, dan penilai opsi merek berdasarkan keahlian atau disposisi efektif. Selanjutnya ada decision maker dan buyer, otoritas finansial pemilik modal yang menjatuhkan keputusan mutlak dan mengeksekusi transaksi. Selanjutnya yang terakhir ada end consumer, evaluator utama pengguna akhir produk yang mendikte kepuasan, pasca bayar, dan loyalitas ulang. Di dalam sebuah rumah, informasi dan otoritas keuangan itu terbagi menjadi beberapa peran. Ada yang bertindak penyaring informasi atau merekomendasikan merek. Ada yang memegang dompet atau uang untuk mengeksekusi transaksi, dan ada yang murni hanya memakai atau mengonsumsi produk tersebut. Selanjutnya mari kita ambil contoh pembelian susu pertumbuhan anak. Si anak adalah end consumer, pengguna produk. Si ibu adalah decision maker dan buyer, karena dia yang memilih nutrisinya di supermarket dan membayarnya. Namun, dokter anak atau influencer parenting di media sosial bertindak sebagai influencer yang menyaring merek mana yang bagus. Selanjutnya ada dominasi sektoral, yaitu terjadi pada kategori produk tertentu. Misalnya suami mendominasi otomotif, istri mendominasi belanja dapur harian. Selanjutnya ada otonom versus sinkratis. Pembelian mandiri tanpa koordinasi, yaitu otonom, versus keputusan bersama berdasarkan mufakat atau sinkratis. Selanjutnya yang terakhir ada faktor keputusan sinkratis, yaitu dipicu oleh risiko finansial tinggi, waktu psikologis yang longgar, dan transisi usia pernikahan dini. Bagaimana hubungan suami istri mempengaruhi pasar? Ada keputusan yang sifatnya sepihak atau didominasi atau satu gender karena faktor kebiasaan. Ada juga yang otonom atau beli sendiri-sendiri, namun untuk hal-hal yang memiliki resiko finansial tinggi, keluarga akan bergeser menggunakan keputusan sinkratis atau diskusi bersama secara mufakat. Misalnya belanja bulanan seperti sabun dan minyak goreng biasanya didominasi otonom oleh istri. Tapi ketika keluarga ingin membeli unit mobil seperti Hyundai Stargazer atau mengambil KPR rumah, keputusan wajib sinkratis. Suami menghitung performa mesin dan finansial, istri menilai estetika warna dan kenyamanan interior. Selanjutnya di slide berikutnya ada otoritas tunggal mendelegasikan hak keputusan kepada satu pihak yang diakui memiliki keahlian tertinggi pada produk tertentu. Selanjutnya ada keterlibatan asimetris, salah satu anggota yang memiliki keterlibatan emosional rendah mengalah demi kepuasan pihak lain. Terakhir, ada empati interpersonal, yaitu kepedulian altruistik antara anggota keluarga demi menjaga keharmonisan sosiologis hubungan domestik. Ketika terjadi perbedaan pendapat, keluarga memiliki mekanisme internal untuk meredam friksi agar tidak terjadi pertengkaran. Mereka bisa menyerahkan keputusan ke orang yang paling paham, mengalah karena tidak terlalu peduli dengan barangnya, atau mengalah murni demi menjaga keharmonisan bersama. Contohnya saat memilih smart TV rumah, suami ingin TV yang layarnya besar untuk nonton bola, istri ingin yang hemat listrik. Konflik ini selesai dengan otoritas tunggal. Jika istri berkata, ya sudah kamu saja yang pilih, kamu yang lebih tahu soal rakitan elektronik. Sebagai kesimpulan, kami menegaskan bahwa memahami perilaku konsumen berarti harus memahami dinamika sosiologis di dalam keluarganya. Pemasar yang cerdas tidak akan menembak
secara acak, melainkan memetakan siapa yang memengaruhi dan siapa yang membayar. Sekian pemaparan dari kelompok 24 MJB.